balik lagi di channel gua nih di TRT21. Gua mau nge-review Vario standar dealer, tapi agak sedikit ngeyel nih. Apa aja yang udah gua rubah? Yuk langsung gaskan. Ya nih dari bagian atas apa aja yang udah gua ganti. Nah ini gua pakai handle rem mereknya RCB nih. Gua pakai E2, modelnya oval. Nah ini udah sama master remnya juga. Handle kanan kirinya juga gua menggunakan RCB juga sama. Nah ini kalau untuk price-nya sendiri kemarin gue dapat harga itu kisaran di angka 900-an. Kalau kita beli di toko ya, kalau di online sih mungkin lebih murah ya, karena gue langsung ke tokonya. Tapi kalau minusnya ini itu agak sedikit dicowak di bagian sini. Tapi pencowakannya itu pun juga gue rapi, nggak apa namanya, nggak terlalu baret banget. Jadi sesuai dengan RCB-nya. Nah, untuk kenapa gue pakai handle RCB? Kalau buat pengeremannya sendiri, gue tuh lebih enak, lebih pakem, baik depan maupun belakang sini. Nah ini lebih enak sih kalau gue bilang. Jadi buat pengeremannya lebih safety lah kalau gue bilang. Kedua mungkin bisa dikategorin sekarang orang banyak nyari KTC, kalau nggak Brembo. Nah, kalau Brembo agak lumayan, makanya gue nyari yang standar low lah. Kalau ini kalau gue bilang sih standar modif tapi enggak nguras budget banget, masih harga 900-an 800 masih better kalau gue bilang. Nah kalau untuk bagian depan lagi gua cover alis nih. Nah nih custom alis sama depil. Nah kalau untuk alisnya sendiri di sini gua menggunakan pink karena gua agak demen warna pink aja, cuman single ya satu, jadi nggak main rainbow atau pelangi gitu. Nah kalau untuk bawahnya sendiri gua pakai devil warna merah. Kalau tadinya kan warna biru atau nggak ungu. Kalau biru bakal mati. Yang masuk warna merah karena ungunya nggak ada. Gua ambil warna devil. Kalau untuk custom alis sama devilnya nanti gue cantumin nomornya. Harga murah sih. Gua custom atas bawah itu kisaran 230.000. Udah terima beres, rapi. Memang ada pencowakan di sini karena alisnya full. Kalau nggak alisnya nggak terlalu full di sini pasti jelek. Makanya gue bilang rapi sih nih bagian alisnya. Nah, lanjut lagi di bagian kaki belakang. Kaki belakang itu gue pakai KTC, cuman KTC seri standar. Nah, ini gue menggunakan hampir bawaan standar Vario 125 ya. Kalau ini kan Vario 125 2019. Nah, ini gue menggunakan KTC standar bawaan pabrikan. Bedanya agak sedikit keras aja. Tapi kalau untuk reading, kalau gue bilang sih better. Masih suspensinya masih dapat. Baik lurus, baik nikung itu masih enak, stabil, nggak kalah sama bawaan pabrik kalau gue bilang. Kayak teman-teman racing standar nggak no tabung ya ini. Tapi kalau mau tabung juga bisa, recommended. Biasanya orang pakai KTC Extreme sama RCB V Series. Itu banyak orang yang pakai karena lebih safety kalau gue bilang. Tapi minusnya kalau menggunakan KTC Racing tabung ataupun RCB V Series itu bakal dicowak di bagian sini nih. Minusnya ya kalau dari Vario sendiri. Terus lari lagi ke bagian kaki-kaki. Kaki-kakinya itu gue menggunakan pelek RCB SP811 tapak lebar modelnya. Nah karena gue sendiri pun suka sama RCB SP811 ini. Yang pertama agak lebar, yang kedua palang 8. Kesimpulannya lebih safety kalau buat drifting, kalau buat speeding ataupun buat yang suka miring-miring mungkin gaya-gaya anak road race mungkin ini lebih better. Bagian ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah ini bagian depan SP811. Kalau bannya sendiri pun gue menggunakan soft compound. Nah kalau soft compound gue yang pakai ini Diablo Rosso Sport 2. Ukurannya itu 90/80. Ini kalau mau pakai buat di panas lebih ngegrip, pas posisi hujan pun lebih pakem kalau gue bilang ya, karena si Pirelli ini udah emang terkenal banget kalau gue bilang nih, karena gue rekomendasiin ini. Tadinya gue pengguna Mizel MR1 karena MR1 nya kemarin stoknya lagi kosong ya, gue menggunakan Diablo Rosso nih, recommended gitu kan. Kalau yang belakang itu gue menggunakan Mizel. Nah ini gua pakai Mizel tapi ukurannya 90/90 nih. Ini yang premium bukan soft compound.
Nah, recommendednya lagi sih sebenarnya kalau nggak pakai Pirelli, saran gue mendingan menggunakan MR1 Mizel sih kalau gue bilang pribadi ya. Karena kalau buat standar harian tuh udah better kalau gue bilang gitu. Terus kalau dari segi pemakaiannya pun lebih puas gue menggunakan Pirelli sama MR1 sebenarnya gitu. Ini sih standar dari gue ya. Kalau untuk perinciannya pun bannya itu untuk ukuran mesis ini 90/90 itu gue kemarin dapat harga 345. Nah, kalau untuk Diablo Rosso itu gue dapat harga di kisaran 400 kurang lah, 370-an kalau nggak salah. Gue beli, gue agak lupa. Nah, nih lebih better lah kalau gue bilang, recommended, mantap dah pokoknya. Untuk disc sendiri gue percaya sama Nissin. Kenapa ya? Kalau gue belum pakai Nissin lebih safety sih sebenarnya. Minusnya motor ini yang belum dapat barang cuman di kalipernya doang. Niatnya gue mau pakai RCB, cuman barangnya belum ada juga. Kemarin yang gue cari ya agak delay gitu. Mungkin next video selanjutnya gua rangkum lagi di kaliper. Nah, kalau untuk tali master remnya gue percaya sama TDR nih. Langsung TDR-nya langsung nih. Ini lebih safety. Ini harganya kisaran 150-an, lebih murah sih kalau gue bilang. Cuman better kalau gue bilang. Untuk spion gue pakai klik. Spion gue pakai klik bawaan Honda PCX. Biasa orang pakai Honda udah pada kenal pastinya. Nah, di sini juga gue pakai yang buat handphone nih. Banyak yang nyari juga. Kalau gue bilang sih bagus, better karena ada derajatnya di sini, bisa menyesuaikan handphone yang kita pakai. Selebihnya dari dashboard ke bawah sini gue masih standar pabrikan, nggak ada yang gue rubah. Sama paling ini 125 ini gue main di kirian. Di kirian ini gue pakai kirian standar modif. Standar modif gue itu full PCX Old per 1000. Roller sekarang yang gue gunain itu 9/13 rollernya gue silang. Dan top speednya sendiri dengan bobot gua sendiri tuh 80 kiloan, dapat top speed itu 116. Kalau gue bilang sih termasuk lari dengan bobot 80 kilo ya. Nah, kalau mau yang ngeracik-ngeracik kirian bisa, cuman kalau saran gue jangan pakai roller yang bagus dulu. Pakai roller yang murah-murah dulu buat reset. Kalau udah dapat resetannya baru beliin yang bagus. Itu sih recommended kalau gue bilang. Gitu. Terus di sini juga gue menggunakan plat dari plat nomor yang gue tulis Don Mekanik ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya biar nggak terlalu nyiprat sih sebenarnya. Ini mah opsional aja, yang suka aja. Kalau nggak terlalu suka sih nggak masalah. Paling di sininya ngeplos gitu kan. Nah, ini tadi lanjut lagi. Ini yang gue bilang platnya tambahan. Terus di sini gue pakai air blade. Vietnamnya ini buat isi radiator. Kalau gue bilang nih safety. Ini gue pakai yang old, yang lama. Kalau budgetnya sendiri harganya kisaran 400-an sampai 500 ya. Ada yang model tipe baru dia lebih pendek segini. Tapi gue ngambil yang lebih panjang, lebih safety aja gitu. Dan gue juga pakai ini pun lebih rapi motor. Yang pertama, kedua ngindarin kotor banget gitu. Recommended. Nah, sama satu lagi nih, cover radiator gue belum dapat. Mungkin nanti next reviewnya sama kaliper ya. Gue juga bakal ganti stok ini menggunakan antara KTC Extreme kalau nggak pakai RCB series. Kalau KTC Extreme sih udah susah nyarinya ya. Paling RCB aja sih yang gampangan gitu. Terus kalau yang pengen gue ganti lagi niatnya di bagian ban tadi nih, gue mau ganti MR1 nih. Mungkin sekalian nanti reviewnya ke depannya gitu. Nanti kalau yang mau nanya-nanya lagi bisa langsung dikomentarin aja ke IG gua ataupun langsung ke kolom komentar. Jadi kalau ada plus minusnya bisa masukkan, kritik dan saran. Gue butuh banget minusnya apa, plusnya apa, kurangnya apa, boleh gitu. Dari gue sih itu aja, karena reviewan hari ini udah cukup kalau gue bilang. Karena ya yang gue rubah nggak terlalu banyak dan gue nggak rombak terlalu banyak. Kalau itu budget pelajar tapi agak sedikit ngeyel aja. Oke, dari gue sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.